Jadi di sini panggilan untuk ikut menderita. Sebagai prajurit ya, pasti mengikuti instruksi komandannya. Di sini kita tahu ya, saat memberitakan Injil, apalagi di zaman 2000 tahun yang lalu, banyak hal yang harus dialami. Kita tahu bahwa ajaran Kristus Yesus menyempurnakan kitab Taurat. Saat itu belum semua orang mendapat anugerah dengan lawatan Roh Kudus seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus yang juga orang Yahudi. Seperti Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus, yang dulu juga orang Yahudi. Mereka orang-orang yang mempelajari kitab Taurat. Bahkan Paulus kita tahu orang yang mempelajari kitab Taurat dan melakukannya lebih lagi di antara anak-anak sebayanya atau orang-orang sebayanya. Mereka tahu. Dan puji Tuhan mereka mendapatkan kasih karunia, mendapatkan lawatan Roh Kudus, mendapatkan pengertian itu. Mujizat-mujizat mereka lakukan dengan tangan mereka, dengan bagian tubuh mereka. Orang-orang menjadi saksi mata bagaimana Tuhan bekerja dalam diri mereka, dalam tubuh mereka, dalam jiwa mereka. Mereka mengajar, mereka bersaksi. Amin ya. Dan kita tahu, karena tidak semua orang mendapatkan lawatan Roh Kudus di 2000 tahun yang lalu, penderitaan mereka alami. Siksaan mereka alami. Walaupun ya penderitaan itu di zaman sekarang, milenium juga masih ada. Orang-orang yang menentang ajaran Kristus. Mereka menyiksa, bahkan ada beberapa yang dibunuh ya. Di Indonesia pun pernah ada. Di daerah-daerah yang mayoritas tidak mengenal Kristus. Ada yang dibunuh. Apalagi kita bayangkan 2000 tahun yang lalu. Di saat ajaran yang diturunkan oleh Allah sendiri melalui Musa, di mana mereka mempelajari kitab nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu bahkan berbicara dengan Allah sendiri, malaikat, Roh Kudus. Kitab yang diturunkan Allah kepada Musa sendiri itu ajarannya dirubah oleh Yesus yang lahir dari keturunan Yahudi juga. Bayangkan kalau kita di posisi orang-orang yang dimana mereka tahu ajaran itu adalah ajaran dari nenek moyang mereka, diturunkan lewat Allah sendiri kepada nenek moyang mereka, yaitu Musa. Amarah apa yang dalam diri mereka, dan itu yang harus dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepada Kristus dari Nazaret 2000 tahun yang lalu. Mereka harus menderita saat memutuskan untuk percaya kepada Kristus dari Nazaret. Saat masuk dalam kelompok orang-orang kudus 2000 tahun yang lalu atau gereja mula-mula, penderitaan itu sudah di depan mata. Jadi dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Karena taruhannya nyawa. Maka dikatakan di sini, benarlah perkataan ini, dikatakan ya. Jika kita mati dengan Dia, dengan Tuhan Yesus, kita pun akan hidup dengan Dia, dengan Tuhan Yesus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Saat kita bertekun menghadapi apapun. Nanti saat Tuhan Yesus datang lagi ke dunia ini, orang-orang yang bertekun akan ikut memerintah dengan Tuhan Yesus. Jika kita menyangkal Dia, jika kita menyangkal Tuhan, Tuhan pun akan menyangkal kita. Jadi siapapun yang menyangkal Tuhan, nanti Tuhan Yesus juga akan menyangkal dia. Aku tidak mengenal kamu.